Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil proposal kami, yaitu tentang sabu sake Meksiko, sate buah saus keju, dan meses coklat. Di sini yang kami hormati dosen pengampu, Ibu Dr. Fitri Arsi, SSI MPD. Baiklah, sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami. Saya selaku moderator dan pemateri yaitu Tia Yulana Putri dengan NIM 2107616 dan rekan saya Anissa Febriani 2103152, Lilis Marlina 2103119 dan Rahmi Noviasa Putri dengan NIM 2103131. Next. Baiklah, yang pertama yaitu kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya akhirnya kami dapat menyelesaikan proposal kewirausahaan dengan judul Sabu Sake Meksiko atau sate buah saus keju dan meses coklat. Dalam mata kuliah kewirausahaan ini dapat selesai tepat pada waktunya. Dalam penyusunan proposal ini, kami memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak penulis, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada Ibu Dr. Fitri Arsi, SSI MPD, selaku dosen penanggung jawab mata kuliah ini dan dosen pembimbing laporan proposal ini, sehingga kami dapat menyelesaikan proposal tersebut. Kami menyadari bahwa penyusunan proposal ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah dibutuhkan guna memperbaiki kekurangan yang ada. Akhir kata, kami berharap proposal ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada para pembaca pada umumnya dan pada penulis pada khususnya. Padang 1 Juni 2022. Baik, selanjutnya yaitu terdapat daftar isi. Yang pertama yaitu ada kata pengantar, seperti yang saya bacakan pada teks di atas tadi. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan terbagi atas 3. Yang pertama adalah latar belakang, visi, misi. Bab 2, kegiatan usaha. Terdapat 3 aspek, yaitu aspek produksi, sumber bahan baku, aspek pemasaran. Bab 3, perencanaan keuangan. Perencanaan terdapat 2 aspek, yaitu perencanaan permodalan dan perhitungan laba. Bab yang keempat itu bab terakhir, penutup atau kesimpulan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk membacakan materi pertama, yaitu pendahuluan berisi latar belakang. Suatu usaha bermula dari kreativitas, maka akan tercipta sebuah ide usaha yang sangat kreatif. Menjalankan bisnis kecil atau besar dimulai dari titik nol. Bukti mengatakan bahwa usaha besar berawal atau dimulai dari yang kecil, merupakan langkah awal untuk jadi pengusaha besar. Dan semua itu diperlukan waktu, pengalaman, dan cara mengelolanya. Selain itu, setiap awal usaha pasti mempunyai risiko, keuntungan, dan rugi. Banyak manfaat yang didapat dari memiliki dan mengelola bisnis seperti restoran, merchandise, dan lain sebagainya. Hal itu merupakan salah satu usaha yang bermanfaat baik dari segi kemandirian dan modal usaha sendiri. Modal usaha yang diperlukan untuk membuka usaha itu tidaklah sulit, hanya saja kita harus mempunyai kreativitas dan kemauan untuk mendalami bidang tersebut. Seiring berkembangnya zaman, di pola perkembangan inovasi dan kreativitas telah muncul kreasi makanan yang dibuat dari bahan dasar buah dan coklat. Uniknya dalam kreasi tersebut, buah dan coklat dipadukan menjadi olahan seperti sate. Bukan sate yang dibakar seperti pada umumnya, namun es sate buah saus coklat merupakan sebuah inovasi makanan yang menyajikan buah yang ditusuk layaknya sate dengan dipadukan coklat yang kemudian dibekukan dalam kulkas, yang kemudian menjadi es. Es sate buah saus coklat memiliki sensasi segar, manis, dan memiliki daya tarik yang membuat orang ketagihan. Sate buah coklat menggunakan sajian seperti sate yang dibekukan menjadi es. Keunikan sate yang dibuat dengan paduan bahan buah dan coklat yang keduanya memiliki daya tarik favorit yang tinggi di kalangan masyarakat. Es sate buah saus coklat ini memiliki peluang sasaran pemasaran yang pas harganya, menyesuaikan sesuai dengan kondisi pemasaran dan target pemasaran. Usaha es sate buah saus coklat ini tidak mengenal waktu juga musim sehingga cocok untuk pilihan usaha yang dijalankan. Faktor tersebut yang melatar belakangi penulis memuat proposal usaha dengan judul Sabu Sake Meksiko atau Sate Buah Saus Keju dan Meses Coklat.
Selanjutnya visi, yaitu mempromosikan produk yang bermutu digemari oleh masyarakat dengan harga terjangkau sehingga mereka tidak ragu untuk membeli kembali, serta mengangkat produk lokal kepada masyarakat luas agar lebih mengenal. Dan misinya itu menghasilkan produk yang memiliki mutu dan kualitas terjamin, meningkatkan mutu produk agar produk dikenal oleh masyarakat, menjual produk dengan harga terjangkau dengan kualitas yang memukau, menjadikan usaha sebagai peluang usaha yang memberikan manfaat dan memberikan layanan yang terbaik terhadap konsumen. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anissa. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya yaitu bab 2 tentang kegiatan usaha. Adapun kegiatan usaha ini adalah 2.1 aspek produksi. A. Bahan-bahan. Adapun bahan-bahan yang digunakan pada pembuatan produk ini adalah yang pertama semangka, yang kedua nanas, 3 pisang, 4 pepaya, 5 susu coklat, 6 meses, dan yang ketujuh yaitu saus keju. Yang B yaitu cara membuatnya. 1. Siapkan buah-buahan dan bersihkan. 2. Iris buah kecil-kecil sesuai selera. 3. Tusukkan buah-buahan yang sudah diiris ke dalam tusukan sate. 4. Susun buah harus bervariasi dan sesuai permintaan konsumen. Yang kelima, siram saus keju di atas tusukan buah. Yang keenam, kemudian siram susu coklat dan taburi meses. Yang ketujuh, masukkan ke dalam kulkas dan dinginkan. Dan yang langkah terakhir yaitu sate buah sudah siap disajikan. 2.2 yaitu sumber bahan baku. Bahan baku yang digunakan bersumber dari buah-buahan yang segar. Dibeli langsung di pasar-pasar terdekat daerah untuk meminimalisir biaya atau hemat biaya. Maka sumber bahan baku berasal dari daerah asal atau di mana usaha itu dilakukan. Hingga selain untuk penghematan biaya, dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk pengolahan bahan baku. 2.3 yaitu aspek pemasaran. 1. Memperkenalkan produk melalui jejaring sosial seperti WA, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, agar produk lebih mudah dikenali dan mendapat ketertarikan konsumen yang banyak. 2. Sasaran konsumen dalam bisnis atau usaha kami ini adalah semua masyarakat dalam dan masyarakat umum. Dan sebagai wirausaha, kami akan selalu berusaha mengembangkan produk kami ini agar dikenal di kalangan masyarakat. Yang ketiga, target pasar utama kami harus mampu bersaing dan mengalahkan produk-produk yang serupa, namun kami menciptakan inovasi dalam produk yang sejenis. Yang keempat, kami memposisikan produk kami ini sebagai produk sederhana, namun mempunyai kualitas rasa yang baik dan berbeda, mempunyai daya tarik tersendiri dibandingkan produk-produk lain yang sejenis, agar menarik konsumen untuk membelinya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya. Bab 3 yaitu perencanaan keuangan akan dibacakan oleh Rahmi. Kepada Rahmi dipersilakan. Baiklah, pada bab ketiga ini adalah perencanaan keuangan. Ketika kita merencanakan sesuatu untuk melakukan usaha, tentu kita membutuhkan modal dalam melaksanakan usaha tersebut. Di sini saya akan membacakan perencanaan keuangannya. Yang pertama itu adalah perencanaan modal. Kita butuh biaya untuk bahan bakunya. Yang pertama itu ada pisang. Harganya kita membutuhkan 10 pieces pisang. Harganya 1.000, jadi harga satuannya 1.000, jadi jumlahnya 10.000. Begitu juga dengan semangka, harga satuannya 10.000 dan jumlahnya 10.000. Nanas, harga satuannya 10.000 dan jumlahnya 10.000 juga karena kita hanya membutuhkan 1 pieces. Begitu juga dengan pepaya, kita membutuhkan 1 pieces, harga satuannya 15.000. Dan untuk mesis kita membutuhkan 1 pieces juga, harga satuannya 10.000. Dan yang ketujuh ada saus keju, kita membutuhkan 1 pieces juga, harga satuannya 20.000.
Jadi untuk biaya bahan baku, selain biaya bahan baku, kita juga membutuhkan biaya perlengkapan. Ada 2 perlengkapan yang kita butuhkan. Yang pertama itu ada tusuk sate. Kita membutuhkan 100 pieces. Harga satuannya adalah 5.000. Dan yang kedua ada wadah produk. Ya kita butuhkan 50 pieces yang harga satuannya 10.000. 10.000. Jadi jumlah keseluruhan harga barang, harga bahan baku dan perlengkapan kita membutuhkan 100.000 untuk modal. Dan yang kedua itu ada perhitungan laba. Harga pokoknya kita membutuhkan uang 100.000 dan laba yang kita inginkan bisa kita hitung dari harga pokok dikali persentase keuntungan yang diinginkan. Itu bisa kita lihat dari contoh 100.000 kita kalikan 120%. Jadi jumlahnya adalah 120. 120.000 ini kita dapatkan dari harga pokok ditambah laba. Selanjutnya dari 120% itu kan mendapatkan uang 120.000. Jadi 100.000 dari harga pokok ditambah 120.000 itu jumlahnya ada 220.000. Jadi harga per pieces itu sama harga per pieces, harga jual dibagi jumlah produk yang diinginkan. Dari 220.000 dibagi 100 menjadi 2.500. Ini adalah harga jual dikurang harga pokok. Jadi 220.000 dikurang 100.000, kita mendapatkan hasil 120.000 dalam setiap penjualan. Ini adalah keuntungannya 120.000. Baiklah, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, bab keempat yaitu bab. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu sate, buah saus keju, dan meses coklat merupakan inovasi makanan yang menyajikan buah yang ditusuk layaknya sate dengan sebuah perpaduan. Sate yang dibuat menggunakan bahan baku buah daging yang dikemas dalam bentuk es padat. Makanan es sabu-sabu merupakan makanan yang cocok untuk semua kalangan dari anak-anak hingga orang dewasa. Sate buah merupakan sensasi rasa segar, manis, dan menggoda yang membuat daya tarik tersendiri dan dapat membuat banyak orang ketagihan. Pangsa pasar dari usaha sate buah saus coklat juga sangat luas ke berbagai lapisan masyarakat, karena olahan yang disukai oleh anak-anak hingga orang tua. Usaha sate buah saus coklat merupakan salah satu usaha yang unik dan menguntungkan, yang dapat dipilih sebagai usaha yang menjanjikan bagi keuntungan bagi para pelakunya. Pangsa pasar olahan sate buah menjadikan peluang dari usaha sate semakin berpotensi lebih menjanjikan, yang hal tersebut menjadikan jumlah penggemar yang banyak. Usaha sate buah menjadi salah satu usaha yang menjanjikan dengan laba yang patut diperhitungkan. Proses pembuatan yang sederhana dan tidak rumit. Dengan modal Rp100.000 dapat menghasilkan 100 tusuk dengan harga 2.500 dan mendapat keuntungan sebesar 120.000. Baiklah, sampai di sini hasil diskusi proposal kami. Jika ada kesalahan kata dan kejanggalan, kami mohon minta maaf. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mengakhiri diskusi ini. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.